Selamat selamat pagi. Para partisipan waralaba untuk webinar waralaba UGM dan pemilihan mata uang asing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erdinda Syala Amanda, berkuliah di Universitas 11 Maret jurusan akuntansi. Sebelumnya saya kuliah di D3 Universitas Indonesia. Pengalaman kerja saya sebelumnya industri auditor internal Universitas Indonesia dan sekarang bekerja di Awan Benai sebagai akuntansi. Kenapa saya memilih pembahasan ini? Karena franchise itu banyak sekali di Indonesia, terutama UMKM di Indonesia itu ada 1.200 UMKM. Nah, karena perekonomian itu unsur penting yang dimiliki oleh negara dan salah satu unsur terpenting sebagai kesejahteraan. Bila perekonomian yang baik selalu mengalami perkembangan akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Nah, hal utama yang dampak langsung dari perekonomian yaitu perusahaan ataupun bisnis kecil seperti UMKM. Nah, konsep manajemen keuangan internasional ini yaitu melakukan aktivitas dari dua negara atau perusahaan yang memiliki anak perusahaan cabang afiliasi yang berada di negara lain. Nah, dari pengertian ini bahwa memiliki anak perusahaan di negara lain memiliki kelebihan untuk mengembangkan bisnis di masa yang akan datang. Untuk mencari pasar baru, memproduksi dan menjual produk di pasar luar negeri, mencari supplier untuk bahan baku baru atau bisa yang lebih murah di negara lain, terus dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat ditemui di negara lain, serta dapat meminimalkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasional atau distribusi. Nah, selanjutnya masuk itu metode bisnis internasionalnya itu ada perdagangan internasional, lisensi, waralaba, usaha patungan, akuisisi, dan pembentukan subsidiary. Di sini saya akan fokuskan pada franchise atau waralaba. Franchise itu merupakan kesepakatan di mana sebuah perusahaan menyediakan strategi penjualan atau pelayanan atau bantuan dan juga investasi awal kepada franchise dengan imbalan fee secara periodik. Nah, kenapa franchise ini banyak dilakukan di Indonesia ataupun banyak perusahaan dari Indonesia yang mengambil franchise ke luar negeri karena diberikan hak untuk melakukan produksi, namun masih harus dapat diberikan pengawasan dari pemilik merek atau franchisor. Nah, produk dari distribusi ini, pembeli waralaba hanya mempunyai hak untuk melakukan kegiatan distribusi dan diberikan pada wilayah tertentu. Dan pembeli waralaba akan diberikan hak secara penuh oleh pemilik. Nah, dari franchise mata uang asing dari luar negeri ini, itu ada penentuan mata uang asing. Nah, penentuan mata uang asing ini, itu atau nilai tukar ini adalah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Tapi penentuan mata uang asing itu biasanya disepakati oleh mata uang yang terkuat dari kedua negara tersebut. Seperti yang baru-baru ini itu ada perjanjian mata uang asing antara Indonesia dengan Cina yang tidak menggunakan dolar lagi, tetapi menggunakan mata uang yen dan rupiah. Nah, tapi dari franchise ini tuh ada terdapat risiko, yaitu ada risiko nilai tukar yang dapat dipengaruhi oleh permintaan luar negeri terhadap produk perusahaan itu. Yang kedua itu ada risiko politik, karena politik dari suatu negara itu berbeda yang akhirnya dapat mempengaruhi arus perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu kondisi ekonomi
itu yang tidak sama, sehingga mungkin kegiatan franchise atau waralaba tersebut tidak berjalan sebaiknya. Nah, contoh perusahaan waralaba itu yang sudah mendunia itu ada namanya Kebab Turki Baba Raffi, yaitu yang sukses di pasar mancanegara yang dimulai pada tahun 2003. Pertama kali itu ekspansi ke luar negeri itu ke negara Malaysia, yang sudah membuka cabang 9 negara, yang baru ini itu ada di India. Jadi kesimpulannya bahwa untuk meningkatkan perekonomian itu bisa menggunakan waralaba itu untuk UMKM yang dapat ekspansi ke luar negeri. Salah satu contohnya itu Kebab Baba Raffi. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan. Permisi Mbak Erlinda, saya izin bertanya. Menurut Mbak nih ya, kenapa sih usaha waralaba di Indonesia itu sulit berkembang untuk berkembang di luar negeri gitu? Terima kasih Mbak. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya Mbak, saya Miftah. Bagaimana menentukan franchise fee dan royalty fee bila mengambil usaha di luar ke Indonesia? Terima kasih. Saya akan menjawab dulu kenapa usaha waralaba itu susah berkembang di luar negeri. Kendala utamanya itu adalah permasalahan modal. Modal itu karena untuk expand ke luar negeri itu modal itu tidak hanya sedikit yang dibutuhkan, banyak. Nah, padahal untuk meminjamkan modal itu terdapat bunga yang besar. Nah, UMKM itu kan belum sebesar perusahaan-perusahaan. Jadi itulah kendala utamanya, modal dan bunga dari bank tersebut. Terus sehabis itu adalah permainan yang pemain atau waralaba itu belum berani mengambil risikonya karena tidak ada insentif dari permodalan hal tersebut, balik lagi ke modal tersebut. Jadi mereka takut ketika di tengah jalan itu akan mengalami kerugian. Nah, terus kendala yang lainnya itu adalah sumber daya manusianya itu yang tidak banyak di luar negeri, sehingga untuk sumber daya manusianya itu tidak mencukupi. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Miftah, kenapa bagaimana cara menentukan franchise fee dan royalty fee untuk waralaba luar negeri. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu kita tuh menggunakan mata uang asing apa. Nah, setelah itu kita dapat menentukan kontrak selanjutnya nih untuk franchise untuk yang mempunyai waralaba dan yang kita mewaralabakan perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan pricing policy atau kebijakan yang dalam memberikan harga yang akan disesuaikan tadi yang dijelaskan sebelumnya. Itu ada market oriented, itu ada yang berasal dari kesepakatan keduanya, atau yang sudah misalnya yang perusahaan itu sudah ditentukan bahwa royaltinya segini, atau yang ditentukan oleh untuk orang franchise waralaba tersebut.
sepertinya waktunya sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.